Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai database ya. Nah, kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali mengenai database. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai AND dan OR. Nah, sekarang kita sudah masuk materinya dengan IN. Nah, IN ini adalah salah satu script di SQL yang cukup penting, karena dengan in ini kita bisa menyederhanakan fungsi OR yang banyak menjadi hanya sedikit gitu ya. Jadi in ini salah satu cara yang kita lakukan memasukkan kondisi yang banyak terhadap satu kolom tertentu ya, seperti ini nih. Jadi ini salah satu cara kita memberikan banyak kondisi di dalam satu kolom tertentu. Sebenarnya cara ini kan bisa aja kita lakukan dengan seperti ini. Kolom 1 sama dengan kondisi 1, atau or kolom 1 sama dengan kondisi 2. Nah, seperti ini bisa. Nah, untuk menyederhanakan ini kita gunakan in. Nah, cuman kita harus bijak juga menggunakan in ini jika list kondisi yang kita masukkan ini terlalu panjang. Nah, ini juga bisa berdampak terhadap performa dari query yang kita lakukan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita analisa dari awal, bagaimana bentuk aplikasi yang kita buat, apakah perlu kita dengan kondisi in ini, ataupun kita bisa gunakan temporary table untuk menyimpan in kondisi ini. Oke, kita langsung coba saja ya. Jadi kita akan coba menggunakan tabel city ya. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki database, untuk praktek latihannya silahkan ambil di channel ini, linknya di atas ini untuk database latihannya. Oke, kita coba dengan menggunakan city. Select bintang from SimCity. Nah, kalau kita jalankan, city ini memiliki record yang banyak ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan record ini dengan kondisi yang tadi, where. Nah, misalkan saya ingin mendapatkan provinsi 11 dan 12. Provinsi sama dengan 11, or provin sama dengan 12, or province sama dengan 13. Ini kalau kita jalankan isinya provinsi 11, 12, 13. Nih. Jadi sintaks seperti ini bisa kita sederhanakan dengan cara select bintang from SimCity where province ID in 11, 12, 13. Nah, hasilnya sama saja. Cuman ini jauh lebih simpel dan lebih pendek ya. Terus ini juga bisa kita parsing dari server side programmingnya, kayak misalkan dari PHP ataupun dari bahasa-bahasa lain, kita bisa parsing. Kalau seperti ini kan harus kita loop dulu. Nah, kalau ini bisa langsung kita parsing. Oke, seperti itu. Ataupun kita juga bisa syntax in ini kita isi dengan query lagi ya.
Jadi query itu kan bisa misalkan select bintang from SimCity where province ID in. Nah, kita ngambil dari select lagi, select province ID from sim province. Nah, kalau misalkan kita langsung jalankan, jadi semua city yang provinsi ID-nya ada di tabel sim province ini akan ditampilkan semua. Kita tambahkan where province ID sama dengan 11 misalnya. Ini juga bisa. Kita bisa menempatkan in ini dengan adanya query di sini bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin project terus ininya terlalu banyak listnya ya, teman-teman bisa bikin di temporary tabel, di atasnya taruh dulu, nah kemudian di bawahnya dengan menambahkan query seperti ini. Itu jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman langsung bikin in yang sangat panjang seperti itu. Nah, ini juga cara yang lumayan efektif ya ketika teman-teman punya project yang lumayan besar ya. Nah, seperti itu. Ataupun kita bisa bikin in ini berelasi atau memiliki kondisi dari parentnya ya. Select contohnya seperti ini from SimCity where province ID-nya in, kita masih pakai ini, select province ID from sim province where, nah sim province dot province ID sama dengan sim city dot province ID. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, jadi kita mengambil ID dari city ke sini menjadikan kondisi yang ada dari sim provinsi. Ini juga bisa kita jalankan. Nah, apa ini errornya? Kolom where, nah, kita coba tambahkan ini ya. Oh, ini ada aliasnya nih, kita hilangkan aja aliasnya. Nah, ini sudah, sini sama. Jadi setiap province ID yang ada di SimCity ini akan ditampilkan semua seperti ini. Seperti ini bisa teman-teman lakukan dengan kondisi yang dibutuhkan ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga tipe data dari kolom yang di filter ini harus sama dengan isinya. Kalau misalkan di sini tipenya string, maka ininya juga harus string. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang berbeda, ini akan terjadi error ya. Nah, kita perlu lakukan cache dulu perubahan dari tipe data tertentu ke data yang sama. Nanti kita akan bahas juga di materi selanjutnya ya mengenai itu. Oke, untuk in seperti itu. Untuk not in sama aja, tinggal kita tambahkan not aja di depannya ya. Seperti yang ini. Kita kalau misalkan tambahkan not in, berarti di sini seperti ini. Nah, seperti itu.
Yang lainnya sama persis, hanya bedanya di sini aja. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan in. Nah, in ini akan sangat berguna sekali di teman-teman ketika teman-teman misalkan udah bekerja untuk project langsung ya, pasti ini akan sangat dibutuhkan sekali. Jadi bagi seorang programmer, hal-hal seperti and, or, in yang seperti ini wajib paham dan wajib tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada penyampaian saya yang tidak tepat silahkan koreksi juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.